Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 8, kelas 24F dengan anggota kelompok saya Juliawati Manalo dengan NIM akhir 050 dan rekan saya. Saya Muhammad Zikri Widiandra dengan NIM akhir 088. Dan saya Sabrina Fakudana dengan NIM akhir 148. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir yaitu tugas proyek UAS kami dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Di sini kami mengambil judul prediksi harga rumah di Kota Surabaya menggunakan struktur data tree. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, mengapa kami memilih proyek ini, yaitu karena setiap tahun harga properti, termasuk harga rumah itu, salah satunya setiap tahunnya itu terus meningkat, terutama di kota-kota besar seperti di Surabaya ini. Jadi kami memberikan model ini untuk memprediksi harga rumah supaya dapat dijadikan sebagai referensi bagi mungkin mahasiswa zaman sekarang untuk mempersiapkan berapa tabungan yang diperlukan untuk membeli rumah di masa sekarang ataupun di masa depan nanti. Selanjutnya, adapun tujuan kami mengembangkan proyek ini, yang pertama itu untuk membangun model prediksi harga rumah yang dengan menggunakan model pohon keputusan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi calon pembeli rumah berdasarkan dataset yang kami miliki. Dan yang ketiga, menampilkan prediksinya melalui GUI. Selanjutnya untuk struktur data yang digunakan yaitu struktur data decision tree binary, di mana di binary ini terdapat dua keputusan antara ya dan tidak. Dan juga kami menggunakan binary tree ini karena dia mudah dipahami dan juga mudah untuk menambahkan aturannya secara manual. Kemudian untuk algoritma yang kami gunakan yaitu algoritma decision tree traversal, di mana dia ini algoritmanya melakukan penelusuran pertanyaan di setiap cabang-cabangnya itu dan jawabannya ada antara ya dan tidak berada pada daunnya. Dan juga kami menggunakan algoritma ini karena dia sederhana dan juga cepat seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fitur-fitur yang dimiliki di dalam proyek kami ini, yang pertama itu ada dilihat dari luas tanahnya, kemudian dari luas bangunannya, dari jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dari jumlah garasi mobil, dan juga terakhir ada prediksi harganya. Di kode kami menggunakan library yaitu ada Pandas. Pandas itu untuk mengoperasikan data CSV kami yang berisi seperti rumah-rumah yang sudah di scraping. Lalu nanti itu untuk mengolah data numerik karena data kami itu terdiri dari angka-angka, lalu TK Inter untuk menampilkan grafik visual interface, dan message box dan scroll text ini merupakan modul yang ada pada TK Inter. Message box itu untuk menampilkan pop-up untuk error, informasi untuk error, lalu scroll text untuk meng-scroll jika outputnya itu panjang. Lalu kita masuk ke pembersihan data. Di sini kita masukkan ke direct CSV, lalu nama data kita yaitu data baru CSV yang kita sudah scraping melalui website rumah 123. Lalu clean, kita mengcopy data kita agar mempunyai hasil yang akan diolah dan hasil yang masih orinya kita simpan. Lalu di sini ada luas tanah dan luas bangunan. Kita akan menghilangkan atau mereplace meter persegi yang ada di luas tanah dan luas bangunan menjadi NaN untuk memudahkan operasi data numerik kita. Dan sama halnya di fungsi pars harga di sini yaitu kita merubah rupiah, miliar, juta menjadi nilai angka yaitu 1 miliar, 1 juta. Lalu kita uh, apply-kan harga yang bisa dibersihkan ke pars harga. Lalu jika di file CSV kita itu ada harga dan luas tanah yang tidak ada isinya atau NaN, itu kita gunakan drop now untuk menghilangkan satu baris satu baris file di data itu. Lalu di fungsi cari info terdekat ini kita akan menghilangkan harga, alamat, link, deskripsi atau harga yang kosong tidak pakai. Lalu indeks terdekat ini kita ambil dari CR filter itu dimasukkan ke indeks terdekat, lalu kita mengembalikan alamat, link, deskripsi, dan harga dari terdekat dengan yang terdekat dengan yang dicapai atau dihasilkan oleh prediksi harga. Next. Di sini struktur data kita menggunakan kelas decision tree untuk membangun not dalam pohon keputusan. Lalu struktur data kita menggunakan binary tree karena output kita terdiri dari dua output yaitu ya dan tidak.
Lalu algoritma menggunakan manual decision tree traversal. Lalu di kelas decision tree ini ada objek yaitu self, root, harga, left, right, threshold, filter, dan label. Di tree ini aslinya rootnya tree, tapi kita nggak bisa namai root karena nanti ketimpangan dengan root yang ada di GUI-nya. Jadi kita namai tree. Lalu jika root ini itu namanya luas tanah, dan kita beri threshold 500, labelnya itu kita beri pernyataan luas tanah itu kurang dari 500 atau tidak. Jika iya, panahnya itu akan mengarah ke left, kiri, square, ya. Lalu turun itu ketemu threshold fitur yang namanya luas bangunan, kita beri threshold 300 dan apakah luas bangunan itu kurang dari 300, dan jika ya akan mengarah ke kiri dan menuju ke fitur yang diberi nama kamar tidur. Lalu thresholdnya ada 2, dan label apakah kamar tidur itu kurang dari 2. Nanti kalau jawabannya ya, panahnya akan turun ke arah kiri dan ketemu fitur dengan nama garasi. Lalu di garasi ini tadi ditanyanya apakah garasi kurang dari 1 dan akan mengeluarkan not leave, yaitu terdiri dari 2 not leave, ya dan tidak. Kalau iya itu outputnya harganya 2,7 miliar, serta kalau tidak berarti turunnya ke outputnya itu 2,8 miliar, dan seterusnya. Lalu kita akan menggambar diagram decision tree. Di sini kita mempunyai fungsi draw tree, dan di dalamnya ada objek yaitu node, graph, parent, dan label. Jika grafnya di sini belum didefinisikan, grafnya itu otomatis dibuat dengan nama di graph. Lalu if parent itu berisikan label pernyataan kita, seperti tadi apakah rumahnya lebih dari 500 atau kurang dari 500. Lalu if not left itu kita menggambarkan panah, ya. Jika pernyataannya itu jawaban bisa itu ya, berarti panahnya itu mengarah ke left. Lalu if not right, berarti jawaban yang jika user tidak memilih jawaban itu akan ditambahkan panah mengarah ke right, kiri, kanan. Lalu graph draw tree itu sama dengan kita menggambarkan tree-nya ke kode kita, dan graph render itu di situ ada objek format PNG untuk membuat gambar decision tree itu bisa di-download ke lokal disk kita untuk mendownload gambar yang akan Baik, selanjutnya itu diagram decision tree. Di sini itu untuk rootnya atau level 0-nya itu ada di luas tanah, dilanjutkan dengan level 1 luas bangunan, dilanjutkan dengan kamar tidur, kamar mandi, garasi mobil, dan yang terakhir itu sebagai not leave-nya itu ada di harga. Dan setelah itu kita ada fungsi prediksi jalur ini untuk bagian dari algoritma decision tree yang membuat list jalur untuk menyimpan langkah selama penelusuran pohon. Jadi di sini ada jalur ini untuk menyimpan jejak perjalanan dalam decision tree-nya itu dengan current atau pointer node yang dikunjungi itu tree-nya itu sendiri. Lalu while current ini itu menambahkan tuple berisi informasi node dalam jalur. Jika sudah sampai current harga dan tidak memiliki current feature, itu nanti berarti kita sudah berada di akhir pohon dan kita mengambil informasi properti asli terdekat dari dataset yang kita punya, ditambahkan ke dalam jalur, lalu kita akan break. Setelah itu, jika fitur tidak ditemukan di input, maka berhenti dan ditandai dengan kesalahan. Setelah itu, jika fitur ini sesuai dengan threshold, akan diarahkan ke ya dengan arahnya itu ke kiri. Jika arah ke kanan, itu berarti artinya tidak. Ada fungsi run prediksi. Fungsi run prediksi ini itu kita mengambil input dari usernya, yaitu dari input luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, dan garasi. Lalu kita memanggil fungsi prediksi jalur. Setelah itu kita result output delete ini tuh hasil dari decision tree-nya itu ditampilkan satu persatu dari pertanyaan, jawaban, sama hasil akhir prediksinya. Jika sudah sampai di node prediksi harga, itu akan menampilkan informasi yang dari harga prediksi yang sesuai dengan dataset yang kita punya. Setelah itu akan menampilkan pop-up error jika input itu tidak valid karena mungkin dalam box itu tidak menambahkan float atau angka, malah menambahkan huruf, itu akan menampilkan error. Setelah itu bagian GUI-nya itu sendiri, dan yaitu untuk title-nya ini prediksi harga rumah Surabaya dengan geometrinya 500 x 600. Form input penggunanya atau formulirnya itu di luas tanah dengan box, dengan
dengan tampilan box ini ada luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, dan garasi mobil. Setelah itu untuk buttonnya ada di prediksi dengan memanggil fungsi dari run prediksi. Setelah itu kita menambahkan scroll text. Scroll text ini digunakan untuk menampilkan hasil secara vertikal dengan scroll bar, dan area teks ini untuk menampilkan hasilnya nanti. Jadi jika output itu panjang bisa di scroll. Oke, ini untuk tampilan GUI-nya nanti. Selanjutnya akan kita coba untuk GUI-nya. Oke, baik, kita coba luas tanahnya itu ada di 1000 misalkan, lalu luas bangunannya ada di 950, lalu kamar tidurnya 10, kamar mandinya 10, garasi mobilnya bisa mencakup 10 mobil, dan sini akan jawabannya itu akan tidak, dan dengan prediksi harga 98 miliar di alamat, link, dan deskripsi harga asli yang sesuai dengan harga prediksi ini. Selanjutnya, terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.